Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya, serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Oke, ini sore hari, jadi saya mau bagi aktivitas saya di sore hari ini. Saya mau beresin tanaman ya, jadi mau merawat tanaman. Kali ini ada aglonema yang mau saya pangkas-pangkas dulu karena beberapa daunnya udah pada kering. Jadi ini ceritanya, kemarin itu saya simpannya di bawah ya, di bawah tangga. Ternyata itu panasnya di situ cetar membahana banget. Jadi daun-daunnya ini pada mengering dan ternyata aglonema itu nggak bisa kena panas ya. Jadi panasnya boleh sih, tapi kayak panas-panas yang dikit-dikit aja kayak gitu. Ini daun-daunnya udah pada kering ya. Jadi ini udah kering dan bisa jadi ini akan bikin daun-daun yang lain juga menular ikutan kering. Jadi ini mau saya potong-potong untuk daun-daun yang kering ini supaya nanti bisa tumbuh tunas-tunas baru lagi. Karena habis ini akan saya siram juga dengan cairan andalan saya kalau sudah pangkas-pangkas ya. Jadi kalau tanaman mulai khusus bunga ya. Jadi kalau bunga-bunga saya sudah mulai minta dirawat biasanya saya gunakan jurus ini. Jadi tonton video saya sampai selesai ya teman-teman. Ini saya udah mulai buat pangkas-pangkas ya. Sebenarnya kalau untuk memangkas ini saya nggak perlu ajarin lah ya, teman-teman udah lebih mahir. Karena saya lihat biasanya tanaman dari teman-teman itu udah pada cantik semua. Wow, subur-subur semua deh pokoknya ya. Jadi saya juga masih belajar dalam hal merawat tanaman. Dan ini saya hanya pangkas untuk daun-daun yang udah tua. Bukan tua juga sih ya, tapi dia kekeringan kayak gitu ya teman-teman. Oke, sambil saya pangkas-pangkas daun ini, saya mau sapa-sapa dulu teman-teman yang udah nonton dan bersedia ngeklik video saya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video saya, menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya buat nonton video saya. Semoga video ini ada manfaatnya ya buat teman-teman semua, dan semoga bisa menjadi menghibur dan memotivasi teman-teman. Dan untuk tanaman-tanaman ini sebenarnya posisinya itu letak awalnya tidak di sini ya. Jadi beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu deh tepatnya, saya itu habis ganti media tanamnya ya. Jadi semuanya itu saya bongkar, terus saya ganti dengan media tanam yang baru dengan penambahan pupuk kandang juga ya teman-teman. Jadi selama proses adaptasi, jadi kan tanaman itu juga ada proses adaptasinya terhadap media tanam yang baru. Jadi saya simpan di tangga ya, di tangga seperti ini. Tujuannya supaya tidak terkena sinar matahari langsung, karena tentu saja akarnya itu kan belum kuat ya, belum kokoh buat menopang tanamannya. Karena beberapa akar yang sudah kepanjangan itu ada yang saya potong-potong, pokoknya saya pangkas dari atas sampai ke bawah kayak gitu ya. Dan beberapa juga ada yang saya pisahkan karena udah terlihat terlalu rimbun. Dan untuk aglonema merah ini juga kemarin saya pisahkan ya teman-teman dari indukannya yang ada di teras atas. Jadi teman-teman yang udah lama ngikutin saya tahu dong, karena saya punya tanaman aglonema itu yang udah rimbun banget. Jadi ini kemarin sempat saya pisah-pisahkan juga. Dan oke, untuk pemangkasan yang di sebelah udah selesai, lanjut ke sebelahnya. Ini ada kaladia atau kaladium ya istilahnya. Biar lebih keren disebut dengan kaladium, padahal ini kaladi ya, keladi merah. Itu saya potong juga untuk daun yang udah layu ya, atau daun tuanya. Dan beberapa tanaman di sini semuanya mau saya pangkas-pangkas. Sebenarnya idealnya buat pemangkasan tanaman ini harus dilakukan paling nggak 1 bulan sekali ya, tapi saya biasanya itu lakukan pada saat saya ada waktu aja, sehingga tanaman saya jadinya seperti ini ya teman-teman, kurang perawatan dan kurang kasih sayang. Dan ini lihat teman-teman, bisa lihat sendiri, ini sampai rumput-rumput pun sudah tumbuh subur gitu di medianya. Dan untuk tanaman yang ini saya belum ganti medianya karena saya kehabisan media tanam ya. Saya kemarin kan sempat beli tanah juga, kemudian saya tambahin dengan
tanah di sekitaran rumah juga. Saya ada beli pupuk organik juga, pupuk kandang ya, pupuk kandang dari kotoran hewan, tapi sudah kehabisan karena banyak sekali yang saya ganti kemarin untuk medianya, jadi udah keburu kehabisan dan saya belum beli lagi ya. Dan ini untuk Kamboja putihnya yang udah terlihat layu dan lunglai, ini saya potong-potong juga ya teman-teman, supaya nanti dia tumbuh lagi sih tujuannya, semoga ya bisa tumbuh lagi bunga-bunga yang baru, karena habis ini mau saya siram dengan cairan micin. Jadi ternyata cairan micin itu bagus banget buat tanaman ya teman-teman. Jadi micin, tahu kan micin yang buat kita masak itu loh teman-teman. Jadi itu saya gunakan juga buat tanaman. Jadi tanaman nggak tahu deh ya, tanaman itu bisa keluar bunga yang banyak lagi itu setelah disiram cairan micin, setelah diganti medianya, setelah ditambahin dengan beberapa kali penyiraman dengan cairan micin ataupun dengan pupuk kandang yang saya larutkan dengan air. Karena saya biasanya untuk pupuk kandang itu selain dicampurkan dengan media tanam, saya suka siram juga gitu, karena menurut saya itu lebih hemat. Dan alhamdulillah sore ini saya dibantu sama kakak Zahra, dan teman-teman bisa lihat ini tanamannya udah kering kerontang sih ya, udah kasihan banget, daunnya udah sedikit banget sedangkan batangnya terus memanjang. Jadi ini mau saya pangkas-pangkas, semoga nanti setelah diganti media tanamnya, karena ini yang di semen, di atas semen itu belum saya ganti medianya ya, semoga nanti setelah diganti medianya itu tumbuh tunas-tunas baru, membawa daun-daun baru yang lebih bagus lagi. Dan oke, ini saya udah siapin 1 ember ya teman-teman, 1 ember air biasa, air hujan. Di sini saya gunakan air hujan dan saya pakai micin Ajinomoto. Boleh nggak sih disebutin mereknya? Ya udah teman-teman, ada merek apa aja terserah ya. Jadi ini kisaran saya tambahin 1 sendok setengah lah ya, kurang lebih 1 sendok setengah. Dan ini saya larutkan ke dalam 1 ember air seperti ini. Dan selanjutnya saya siramkan ke tanaman. Untuk penyiramannya saya kira-kira aja sih ya teman-teman, karena kan potnya ada yang besar ada yang kecil, jadi saya kira-kiranya aja sebasah-basahnya tanaman, sejenuh-jenuhnya media tanam gitu ya kalau istilahnya kayak gitu. Jadi ini saya siram-siram kayak gini aja, dan ini sebenarnya baik banget ya teman-teman, bisa kita siramin sebulan 2 kali ya, artinya 2 minggu sekali lah kayak gitu, boleh ya. Karena saya biasa siram juga dengan POC buatan saya dari air cucian beras, dan itu biasa saya siram itu seminggu sekali, atau kalau misalnya tanamannya lagi butuh banget nutrisi gitu kan, lagi butuh banget nutrisi, itu saya siramkan seminggu 2 kali. Jadi kita lihat kondisi tanamannya juga ya teman-teman, karena sebenarnya kalau tanaman yang sering disiram air hujan juga itu udah ada kandungan nitrogen ya di dalam air hujan itu. Nah setahu saya sih seperti itu, tapi mungkin teman-teman di sini ada yang lebih paham, lebih pintar ya, tentunya boleh ya share di kolom komentar karena saya juga masih belajar. Dan untuk cairannya ini saya siramkan ke semua tanaman saya ya. Jadi tanaman yang ada di tangga ini juga saya siramkan. Beberapa hari yang lalu sudah saya siram dengan pupuk organik cair buatan saya dari air cucian beras. Dan kalau teman-teman sudah nonton vlog saya pasti tahu ya, kalau beberapa waktu yang lalu itu saya ada share video juga untuk penyiraman dengan air cucian beras. Dan ini ya teman-teman, ini juga baru saya ganti medianya, aglonema yang merah ini, jadi dia masih terlihat lunglai ya, belum berdiri tegak sama bunga yang warna ungu itu. Dan ini udah kelar saya siram menyiramnya. Jadi ini penampakan bunga-bunga saya. Jadi ini masih lunglai ya, belum berdiri tegak lagi karena baru diganti medianya. Dan ini untuk brekele yang warna hijau. Kalau yang di tangga tadi itu brekele yang warna kuning, tapi dia jadi agak menghijau gitu ya, karena mungkin disimpan di tempat yang teduh. Dan ini aglonemanya yang paling saya suka yang di bawah tadi. Dan ini ya, ini untuk yang di tangga, ini masih banyak banget dan numpuk semua di sini karena tempatnya itu
Belum ini ya, belum bisa dipakai lah ya karena masih panas banget di situ. Beberapa hari ini di sini kan memang agak panas. Jadi ini masih saya simpan semuanya di tangga kayak gini aja. Dan ini tanaman ini juga udah kurus kering ya teman-teman. Jadi itu medianya udah diganti. Semoga nanti daunnya jadi gede-gede dan lebar lagi. Dan ini untuk aglonema yang kemarin udah saya pisahkan, aglonema merah saya simpan di dalam pot yang di bawah ini. Jadi cantik banget ya teman-teman. Ya itu kan yang di bawah itu cakep banget. Dan ini yang sampai di samping tangga di situ juga penuh tanaman saya ya, karena belum saya pindahkan ke tempat asalnya. Dan untuk Kamboja ini, Kamboja pink ini juga lagi berbunga, lagi cantik-cantiknya ya. Sebenarnya kemarin saya nggak mau buat ganti medianya karena takut jadi mati ya, tapi karena udah terlanjur lagi rajin gitu ya, jadi semuanya saya ganti. Oke deh teman-teman, kayaknya kayak gitu aja video saya hari ini. Semoga jadi inspirasi buat teman-teman semua buat bertanam buat nanam-nanam ya. Tapi saya yakin teman-teman udah lebih pintar ya dan lebih banyak tanamannya. Oke, terima kasih buat yang sudah menonton. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.